Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Ya, asik-asik, matematika asik. Halo, berjumpa lagi dengan saya Nida Nafirohyana. Ya, kali ini kita akan membahas materi tentang lingkaran. Masih melanjutkan materi yang kemarin. Untuk kalian yang belum menyimak atau menonton video yang kemarin, Ibu sarankan terlebih dahulu untuk menyimak dan menonton video yang kemarin agar pada pembelajaran kali ini kalian sedikit lebih paham seperti itu. Jadi tidak bingung pada pembahasan kali ini. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang apa ya? Ya, kali ini kita akan membahas tentang menghitung unsur-unsur lingkaran. Nah, kalau pada pertemuan kemarin itu kan kita hanya mengenal unsur-unsur daripada lingkaran. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang menghitung unsur-unsur lingkaran. Nah, apa saja sih yang ada dalam materi ini? Ya, jadi yang akan kita pelajari yaitu ada keliling dan luas lingkaran, kemudian ada busur dan tali busur, kemudian ada juring dan tembereng, ada hubungan panjang busur dan juring, kemudian ada sudut pusat, keliling, serta garis singgung persekutuan. Oke, langsung saja. Kita yang pertama akan membahas tentang keliling dan luas lingkaran. Keliling lingkaran merupakan panjang garis lengkung dari suatu lingkaran, sedangkan luas lingkaran ialah luas daerah yang dibatasi oleh busur lingkaran atau yang dibatasi oleh keliling lingkaran. Nah, jadi beda ya antara keliling lingkaran sama luas. Nah, kalau luas daerah lingkaran yaitu yang ada di dalam garis lengkung atau ada di dalam lingkaran. Nah, kalau keliling lingkaran itu yang di luar ini garis lengkung. Seperti itu. Nah, bagaimana sih cara menghitungnya? Yuk, mari kita simak. Nah, untuk rumus keliling yaitu ada 2pi r atau 2 dikali pi atau dikali jari-jari. Jadi rumus keliling yaitu 2 kali pi kali r. R apa kemarin? R yaitu jari-jari. Kalau misalnya diketahui diameter ya berarti rumus keliling lingkaran yaitu K sama dengan pi kali D. Nah, D yaitu kemarin apa? D itu diameter. Nah, saya ulangi lagi. Untuk rumus keliling lingkaran yaitu ada K sama dengan 2 dikali pi dikali R. 2 dikali pi dikali jari-jari. Atau jika diketahui diameternya, berarti rumusnya yaitu K sama dengan pi kali D. Atau pi kali diameter. Nah, untuk pi itu sama dengan 22/7 atau pakai 3,14. Nah, kapan kita pakai 22/7 dan kapan kita pakai yang 3,14? Yaitu jika jari-jari atau diameternya kelipatan dari 7, misal diketahui jari-jarinya 14 atau 28, intinya yang kelipatan dari 7. Itu kita menggunakan pi yang 22/7. Kalau misal nilainya jari-jarinya atau diameternya bukan kelipatan 7, misal jari-jari 10 atau 12. Nah, itu kita menggunakan pi-nya yang 3,14 seperti itu. Nah, jari-jari sendiri yaitu kemarin setengah dari diameter. Ya. Diameter kan yang ini ya, diameter ini. Ini sini diameter kan. Kalau jari-jari berarti setengah kali diameter. Ini ya, setengah kali diameter. Nah, kemudian rumus mencari luas lingkaran. Ada pi kali r kuadrat atau pi dikali r dikali r. Ingat, kalau pada keliling cukup jari-jarinya dikalikan satu kali saja. Nah, kalau dalam luas lingkaran yaitu jari-jarinya 2 kali ya. Jadi pi dikali r dikali r. Seperti itu. Bukan jari-jarinya ditambah ya, tapi dikalikan ya. Jadi pi dikali r dikali r. Seperti itu. Atau misal yang diketahui diameter yaitu
luas lingkaran sama dengan 1/4 kali pi dikali diameter dikali diameter. Nah, untuk pi-nya yaitu pi kalau kelipatan 7, jari-jarinya atau diameternya kelipatan 7, berarti menggunakan pi yang 22/7. Jika jari-jari ataupun diameternya bukan kelipatan dari 7, itu kita menggunakan pi yang 3,14. Sebenarnya boleh-boleh saja kalau mau pakai, bebas mau pakai yang mana, tapi untuk memudahkan kita dalam mengoperasikan atau menghitung ya, jadi yaitu kalau misalnya yang kelipatan 7 ya kita pakai yang 22/7 ataupun sebaliknya. Nah, ya ingat ya simbol-simbolnya ya. Kalau K itu sama dengan keliling, kalau L itu sama dengan luas. Kemarin ingat kalau R itu jari-jari. Jari-jari sama dengan setengah kali diameter. Ya, diameter biasa kita simbolkan dengan huruf D ya, diameter. Nah, ingat pi-nya kita pakai 22/7 jika jari-jari atau diameter kelipatan tuh 7. Kemudian kalau yang 3,14 itu yang sebaliknya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang busur ya. Nah, perhatikan tuh busur ya. Busur itu, nah, perlu diketahui sudut pusat adalah sudut yang dibentuk oleh dua jari-jari yang berpotongan pada pusat lingkaran. Nih, diapit oleh dua jari-jari yang berpotongan di ini ya, di pusat lingkaran, ini. Nah, busur berarti yang ini ya. Nah, sudut AOB sama dengan alfa adalah sudut pusat lingkaran. Nah, ini sudut pusat lingkaran ini ya. Yang ini ya. Kemudian garis lengkung AB disebut busur nih. Garis lengkung ini disebut busur ya. Nih. Ya, garis lengkung ini disebut busur. Nah, dan daerah arsiran OAB ini ya, OAB ini merupakan juring OAB. Yang diarsir itu merupakan juring. Kalau yang dinamakan busur itu garis lengkung ini ya, AB ya. Nah, adapun rumus untuk mencari panjang busur ialah, nah, rumus nih. Panjang busur AB, panjang busur ini kalau kita akan menghitung ini, panjang busur ini, rumusnya yaitu sudut pusat lingkaran ini atau sudut ini ya, alfa ini per 360 itu ini ya, sejumlah ini ya, seluruh ini ya lingkaran ya, lingkaran penuh, sudut lingkaran penuh ya, 360 derajat dikalikan 2 kali pi dikali R. Nah, 2 kali pi-nya pakai yang tadi 22/7 atau 3,14. Nah, R-nya yang mana? Nah, R-nya yang ini apa nih, garis OA atau OB. Kita pakai salah satu, pasti sama kok ini. Nah, gitu ya. Nah, lanjut. Yang ketiga kita akan bahas tentang juring dan tembereng. Nah, juring merupakan luas daerah yang dibatasi oleh dua jari-jari dan busur lingkaran. Cara mencari luas juring adalah seperti tadi yaitu ya, juring ya. Juring itu yang ini ya, juring. Yang ini nih ya, juring. Nah, ini yang diarsir itu daerah ini ya, dinamakan juring. Nah, rumus untuk mencari juring, luas juring ya, luas juring OAB ini ya, OAB ini. Nah, yang kita arsir ini ya, luas juring. Itu alfa atau sudut pusat lingkaran ini ya, sudut lingkaran ini per 360 derajat dikalikan pi kali R kuadrat. Nah, R kuadrat ya, ini jari-jarinya OA atau OB, nanti panjangnya sama. Nah, seperti itu. Kemudian untuk mencari luas tembereng itu yang mana? Tembereng itu yang ini nih, yang arsir ini, yang diarsir ini. Nah, ini ya. Nah, luas tembereng sama dengan luas juring AOB dikurangi dengan luas segitiga AOB ini, segitiga ini ya. Nah, nanti kan ini kan sudut ini kan membentuk segitiga sama sisi ya. Nanti kan ini pakai rumus luas segitiga biasa. Nah, berarti kalau mau mencari luas tembereng, kita mencari dulu luas juringnya dulu, luas juring dulu.
Nah, ini luas juring. Baru nanti luas juring dikurangi dengan luas segitiga AOB, seperti itu. Kita akan membahas tentang apa sih hubungan antara panjang busur dan juring. Hubungannya apa ya? Nah, panjang busur dan juring sama-sama memiliki hubungan dengan sudut pusat. Tadi kan sudut pusatnya yang di tengah itu kan. Nah, hubungan apakah yang mereka jalani? Nah, yang pertama ada jika sudut pusatnya itu sama. Nah, nih, jika sudut pusatnya itu sama ini ya. Sudut pusat ini ya, alfa ini ya. Nah, apa sih yang terjadi? Nah, kalau diketahui panjang busur dengan sudut pusat tertentu, terus ditanyain luas juringnya, jangan bingung ya. Kamu dapat mencarinya dengan mudah. Kenapa? Ini karena panjang busur, ini panjang busur ini ya, panjang busur dan luas juring yang ini ya, yang diarsir ini ya, yang warna abu-abu. Nah, dan luas juring itu memiliki rumus yang mirip, rumusnya mirip. Cara tadi mencari dengan apa ini, mencari busur sama mencari luas ini juring. Nah, jika diketahui suatu panjang dengan sudut pusat tertentu, ini sudut pusat tertentu ini, nah, dan ditanyakan luas juringnya, nah kita dapat mencarinya dengan mudah karena panjang busur dan luas juring memiliki rumus yang mirip. Nah, misal kita tahu rumus luas juring tadi kan alfa ya, tadi sudut pusat atau alfa ya, kita simpulkan dengan alfa ya, sudut pusat per 360 derajat dikalikan dengan pi dikalikan dengan jari-jari kali jari-jari ya. Sedangkan rumus panjang busur adalah alfa atau sudut pusat lingkaran per 360 dikalikan dengan 2 pi r. Nah, kalau ini kan kalau panjang busur 2 pi r. Nah, sedangkan luas juring itu pi r kuadrat. Nah, kemudian seandainya kita mengubah masing-masing rumus menjadi alfa atau sudut lingkaran per 360 sama dengan busur per 2 pi r. Dan alfa per 360 sama dengan juring per pi r kuadrat. Nah, jika digabung, kedua persamaan menjadi busur per 2 pi r sama dengan juring per pi r kuadrat. Dan hasil akhirnya adalah juring sama dengan busur r per dibagi 2 ya. Busur r per 2. Seperti itu. Nah, yang kedua, hubungannya apabila jika sudut pusatnya itu berbeda. Tadi apabila sudut pusatnya sama ya. Rumusnya itu tadi ya, juring sama dengan busur R dikali R per 2. Nah, kalau sudut pusatnya berbeda. Nah, ini kalau sudut pusatnya berbeda itu. Nah, kalau ada dua sudut pusat yang diketahui baik panjang busur ataupun luas juring, maka kamu dapat mencari hubungannya sebagai dengan rumus ini. Nah, pakai itu ya, pakainya sudut ya. Nah, besar sudut AOB. Nah, sudut AOB. Nih misal ya, ini kan misal kita ini ada luas juring ini ya, juring ini sama ini kan sudut itunya beda ya, sudutnya. Nah, jadi kita pakai besar sudut AOB ini ya, AOB ini per besar sudut COD. Nah, nih COD ini ya, jadi ini yang berlawanan ya, COD terus sama ini ya, sudut AOB ini sama dengan panjang busur AB, panjang busur sini AB per panjang busur ini CD. Nah, akan sama dengan luas juring AOB per luas juring ini COD. Nah, COD seperti itu. Lanjut. Terus kemudian yang selanjutnya kita akan bahas tentang sudut pusat dan sudut keliling. Ya. Nah, kamu harus bisa membedakan ya antara sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat itu merupakan daerah sudut yang dibatasi oleh dua jari-jari. Nah, yang dibatasi oleh dua jari-jari lingkaran, yaitu titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Nah, kalau sudut keliling merupakan
daerah sudut yang dibatasi oleh tali busur yang berpotongan di satu titik pada lingkaran dan titik sudutnya terletak pada keliling lingkaran. Nah, supaya kalian lebih paham, berikut ada 5 macam hubungan-hubungan sudut pusat dan sudut keliling. Nah, ini ya. Kalau sudut sudut lingkaran ya, pusat lingkaran. Ini sudut pusat tuh yang ini ya, yang O ini. Kalau yang sudut sudut keliling itu yang terletak di ini ya, lingkaran ini. Nah, ini yang sudut ini. C, sudut A, kemudian sudut B. Nah, seperti itu ya, sudut ACB ya, sudut BA BOA kayak gitu. Nah, itu ya, kalau itu sudut keliling. Nah, yang pertama ini sudut AOB. Kalau ingin menghitung sudut AOB nih kan, AOB ini sama dengan 2 kali besar sudut ACB. Besar sudut ACB ini. Jika kita ingin menghitung sudut AOB ini, itu sama dengan 2 kali sudut ACB. Nah, biasanya terletak di sini. Ini ya, taruh di sini. Nah, kemudian untuk mencari sudut ACB ini, ACB. Nah, sama dengan setengah kali sudut AOB. Nah, tadi kan kalau menghitung sudut AOB ini kan 2 kalinya ini kan ya, ACB. Nah, sekarang kalau ingin mencari sudut AOB berarti setengahnya, kalau misal kita akan mencari sudut ACB, yaitu berarti setengahnya sudut AOB ini, AOB, seperti itu. Nah, kemudian sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran. Nah, sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran ini, diameter lingkaran ini ya. Nah, besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya 90 derajat. Nah, sudut siku-siku ini ya, ini sudut siku-siku ini. Nah, terus ini, kemudian ini ada ini sama ini. Nah, jadi sudut ADB ini ya, ADB ini sama dengan sudut ACB ini ya, sudut ACB sama dengan 90 derajat, besarnya 90 derajat. Nah, udah kelihatan kan ya, ini membentuk segitiga siku-siku nih. Nah, kalau segitiga siku-siku itu besar ininya, sudutnya yaitu 90 derajat. Kemudian segi 4 tali busur atau segi 4 sudut keliling. Nah, jumlah 2 sudut saling berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180. Nomor ini berhadapan. Nah, misal sudut ABC plus sudut ABC ini ya, yang ini. Terus ditambah sudut ADC ini, besarnya itu 180. Begitu juga dengan sudut ini, DCB ini ya, DCB ditambah dengan DAB ini, besarnya 180 derajat. Seperti itu. Nah, kemudian sudut antara 2 tali busur berpotongan di dalam lingkaran. Nah, tali busur berpotongan di dalam lingkaran. Nah, besar sudut antara 2 tali busur berpotongan di dalam lingkaran. Ini kan sudut AED ini ya, AED itu sama dengan setengah kali sudut AOD ini ditambah dengan BOC. Nah, seperti itu. Kemudian yang terakhir, sudut antara 2 tali busur berpotongan di luar lingkaran. Nah, tadi yang berpotongannya di dalam, ini di dalam. Ya, nah ini sekarang yang di luar. Nah, ini di luar. Nah, besar sudut antara 2 tali busur berpotongan di luar lingkaran sama dengan sudut KPN ya. Sudut KPN ya, KPN itu sama dengan setengah kali sudut MOL ini dengan NOK ini ya, atau KON ini ya. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita akan latihan akan menghitung contoh soal menghitung keliling lingkaran. Yang pertama kita akan membahas tentang contoh soal keliling lingkaran ya, menghitung keliling lingkaran. Nah, ini ada soal 1. Tentukan keliling lingkaran jika diameternya adalah 30 cm. Nah, dari soal tersebut dapat kita peroleh yaitu yang diketahui apa tadi?
diameter sepanjang 30 cm. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya keliling lingkaran. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya sama dengan pi dikali d. Karena kenapa kita menggunakan pi kali d? Karena yang diketahui yaitu diameternya. Kalau yang diketahuinya jari-jari, kita pakainya yang rumus satunya, yaitu 2pi r. 2 dikali pi dikali r. Nah, sekarang kita menggunakan pi yang mana? 22/7 atau yang 3,14. Nah, karena 30 itu bukan kelipatan 7, jadi kita menggunakan yang pi-nya yang 3,14 ya. Nah, ini ya rumus K sama dengan pi kali D. Nah, K sama dengan pi-nya 3,14 dikalikan diameternya berapa ini? 30 cm. Nah, sama dengan 94,2 cm. Nah, kemudian yang nomor 2, tentukan keliling lingkaran jika diketahui jari-jari adalah 28 cm. Nah, dari soal tersebut kita peroleh yang diketahui yaitu jari-jari sama dengan 28 cm. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya keliling lingkaran. Nah, kita pakai yang mana rumusnya? Ya, karena yang diketahui jari-jari lingkaran, kita menggunakan rumus yang 2 dikali pi dikali dengan r atau jari-jari, ya kan? Nah, jadi karena 28 itu kelipatan dari 7, maka kita menggunakan pi yang 22/7, ya. Ya, kita langsung masukkan saja ya. 2, ini kan konstanta ya, 2 dari sana. Kemudian pi-nya itu 22/7 kali 28 cm ya. Kita operasikan seperti biasa ya. Kita hitung perkalian seperti biasa. Kemudian ketemu ini 176 cm. Nah, kemudian nih soal, jika keliling taman yang berbentuk lingkaran adalah sepanjang 8 meter. Nah, hitunglah panjang jari-jarinya. Nah, dari soal ini kita peroleh apa yang diketahui? Yang diketahui kelilingnya. Nah, kelilingnya yang diketahui. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan jari-jari. Kita akan menghitung jari-jarinya. Nah, namun yang diketahui itu keliling lingkaran. Nah, ya, kalau tadi kita mencari kelilingnya, sekarang yang diketahui keliling lingkaran ya. Jadi kita mencari jari-jarinya. Nah, jadi kita pakai rumus ini. Kita masukkan dulu ya rumus keliling lingkaran itu. Nah, karena ini 8 meter, ya ini ya 8 meter ya, banyak kelilingnya ya, diketahui keliling 8 meter. Nah, kita ini kan rumus keliling kan 2 kali pi kali r. Nah, karena kita kan mencari jari-jari, jadi kita pakai rumus keliling lingkaran yang 2 kali pi kali r, seperti itu. Nah, ya udah ya, sama dengan ini kan jadinya r sama dengan k/2pi ya. Nah, kita masukkan saja tadi kan keliling lingkarannya yang diketahui 8. Oh, mohon maaf. Ini maksudnya itu 88 ya. Ini kurang ya. Jadi ini soalnya keliru ya. Ini seharusnya itu 88 meter ya, bukan 8 meter. Jadi keliling lingkaran itu 88 meter ya kan. Kemudian ini per 2 ini kali pi 22/7. Kemudian ini ketemu 44 itu dari 88 dibagi 2 ya, jadi 44. Kemudian kita pisahkan ini ya, 22/7. Kenapa jadi 7/2? Karena pindah ini kan ke atas ini, karena ini kan pembagian. Nah, kita rubah menjadi perkalian, jadi ininya dibalik ya, jadi 7/22. Nah, ketemu ini. Nah, jadi jari-jarinya yaitu 14 meter. Nah, kemarin kalau diameter itu apa? Ya, diameter yaitu 2 kali jari-jari. Nah, berarti diameternya 14 dikali 2, jadi 28 meter. Nah, ini kalau jari-jarinya 14, kalau misalnya yang ditanyakan diameter, berarti ini tinggal dikalikan berapa? 2, karena diameter sama dengan 2 kali jari-jari atau jari-jari atau setengahnya ya, setengah, atau jari-jari itu setengah dari diameter. Nah, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian dulu ya. Kali ini kita akan membahas tentang ini dulu ya, yang menghitung keliling lingkaran. Mungkin pada pertemuan besok kita akan membahas tentang menghitung luas keliling lingkaran dan lain sebagainya.
Ya, mungkin cukup sekian dari Ibu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!